Kita akan memberinya spanduk penghargaan. Teladan zaman Lei Feng masa kini. Iya, jangan-jangan ini terlalu besar, aku tidak pantas. Anda pasti pantas. Kalau bukan karena keberanian Anda, ayah saya mungkin sudah tiada. Benar? Karena sikap mulia Anda pantas disebut teladan zaman. Anda memang pantas. Spanduk ini akan kami kirim ke kantor Anda biar atasan Anda tahu tentang perbuatan baik yang Anda lakukan. Iya, kirim di mana lihat. Tidak perlu nama iya. Terima kasih Lazy, cepat berangkat, aku harus berangkat. Anda sibuk dulu. Saya pasti akan mengirim spanduk ini ke kantor Anda. Barkan Atasan Anda tahu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sumpah pernikahan. Kami dengan sukarela menikah sebagai suami istri. Mulai hari ini, kami akan bersama-sama memikul tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh pernikahan. Berbakti kepada orang tua, membimbing anak-anak. Saling menghormati, mencintai, mempercayai, dan mendukung. Saling memaafkan dan mengalah. Bersama-sama menghadapi kehidupan, mencintai seumur hidup. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Baik dalam kesehatan maupun sakit. Baik dalam masa muda maupun tua. Kami akan memegang teguh sumpah hari ini. Kami pasti bisa memegang teguh sumpah hari ini. Yang bersumpah, Susiulan. Gao Jianling. Yang bersumpah, Su Qingfeng. Yang bersumpah, Guan Yuqing. Foto ini bagus, saya lihat. Petugas kantor catatan sipil ini bertanya bagus. Iya. Lihatlah putri saya, fotonya cantik sekali. Menantunya juga tampan. Sangat serasi, Bu. Anda menangis. Ibu baru saja mengurus surat nikah, Anda sudah menangis. Kalau begitu saat saya menikah nanti Anda pasti akan menangis seperti air Benar, terjun. Ibu, kalau Anda benar-benar tidak tega. Tahan Yuqing 2 tahun lagi, tidak usah buru-buru. Kenapa tidak buru-buru? Lihatlah mengapa begitu banyak orang tua. Semuanya mendesak untuk menikah dan mendorong pernikahan. Bukan karena kami suka cerewet, orang tua sudah tua. Suatu hari nanti mereka akan pergi, masih bisa menemani kalian seumur hidup. Ketika orang tua pergi, mereka tidak ingin melihat anak-anak mereka kesepian tanpa ada yang merawat. Kalian punya keluarga kecil sendiri, saling merawat. Baru kami sebagai orang tua bisa tenang pergi. Ibu baik-baik saja, jangan bicara tentang ini, jangan. Baiklah, tidak bicara Yuqing. Sekarang semuanya sudah siap, tanggal pernikahan seharusnya sudah ditentukan. Kami ingin tanggal 16 bulan depan. 16 hari Sabtu. Hari baik bulan depan. Itu Duoyun. Kalau begitu setelah makan, pulang dengan ibu, bersih-bersih rumah. Furnitur harus diganti. Tembok mungkin juga harus dicat. Kenapa harus mengecat tembok? Mempelai pria akan datang ke rumah untuk menjemput mempelai wanita. Entah berapa banyak tamu yang akan datang. Rumah kita harus bersih dan rapi. Terang dan bersih, baru tidak memalukan. Ibu itu. Saya sudah berdiskusi dengan Qingfeng, kami akan menjemput di apartemen ahli, terutama tempat itu. Berarti bagi kami berdua. Jadwal dan pengaturan penjemputan kami sudah hampir selesai. Kalian bisa datang jam 7. Xiao Bai Wangken mereka akan membantu saya. Karena Yuqing sudah mengatur semuanya, saya dan ibu akan mendengarkanmu. Yuqing, saya dengar. Qingfeng memberikan Zhenlei pekerjaan sebagai petugas tandu. Anak ini bagaimana bisa berubah? Tiba-tiba bekerja sangat serius ya. Adikmu sekarang setiap hari pulang pagi pulang malam, kulitnya jadi hitam. Kurus karena lelah, perubahan besar. Apa perubahan yang dia miliki? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Tidak begitu ceroboh, lihatlah. Pekerjaan yang melelahkan ini dia terus bertahan, tidak menyerah. Bayangkan kalau seperti dulu. Bagaimana mungkin? Bukan sudah lama mengundurkan diri ya kan? Dokter Yuqing Qingfeng ini ya. Bahkan adik iparnya yang bermasalah ini juga diobati. Dia benar-benar hebat menurutku, Zhenlei. Harusnya berterima kasih kepada kalian. Kue ini tidak mengandung gula. Kamu makan, kakak kamu juga makan. Jangan bicara lagi.
MA? Jangan sekali-kali menyebut ini nanti. Aku lihat Yuking sudah bulat tekadnya. Bahkan tidak berangkat dari rumah orang tuanya ini dia. Dia sudah memikirkan semuanya bagaimana ini. Zhenlei dan ayahnya tidak akan menghadiri pernikahan ini. Ini sama saja dengan mengumumkan pemutusan hubungan di depan umum. Benar juga ayah dan anak ini benar-benar seumur hidup. Tidak mau mengakui ya. MA, kamu harus cari cara. Aku tahu harus bilang apa. Ayah, Sudah difoto. sudah. Cepat keluarkan, aku mau lihat. Ayah, kenapa buru-buru? Lihat kamu buru-buru kami bawa. Makanan untuk kamu sambil makan sambil lihat. Tidak lapar, cepat lihat dulu. Keluarkan HP-nya cepat. Lihat ayah buru-buru. Baik. Lihat anak perempuan kamu tersenyum. Sangat bahagia. Seorang pilot. Seorang dokter. Sangat cocok dilihat. Sekarang kamu tenangkan. Doyun kamu tidak tahu. Sebelum mereka menikah, ayahmu sangat khawatir curiga-curiga. Sampai tidak bisa tidur ya. Yuking ini kurusan ya, lihat. Mukanya kok kecil sekali. Bener juga diet terus. Takut gemuat baju pengantin. Diet apa, tidak gemuk sama sekali. Tidak pernah gemuk. Anak perempuan aku akan menikah. Yuking ini sangat baik. Ayah, kenapa? Sama seperti mama. Ketika ada kabar gembira malah nangis. Siapa bilang bukan ini, gimana? Apa yang terjadi? Aku senang. Lagi ngeluarin anak perempuan. Aku lega, benar-benar lega. Ngomong apa kamu ketawa? Baru aja ngomongin nikah kamu, tahu nggak? Lihat kamu kayak orang bodoh. Aku lagi ngeluarin satu lagi. Sudah jadi pengantin orang. Jangan diet lagi, cantik banget. Kali ini datang telat, nggak ada yang hangat, yang nggak makan ini aja buat ngganjel. Lazy, makan aja buat ngganjel. Makasih. Halo, saya alamat. Jembatan Wiwan Kompleks Lixing Gedung 6 Kamar 301. Gejala apa, ibu hamil, sakit perut? Ada tanda-tanda keguguran. Oke, kami segera berangkat. Jangan makan lagi, berangkat. Bawa semua barangnya. Dokter. Zhenlei, Kamu kenapa datang? pasiennya di mana? Di dalam. Cepet-cepet dokter, cepat, anak saya sakitnya nggak kuat. Ayo, ayo. Bei, nama pasien, umur, pekerjaan. Li Bei, 26 tahun, karyawan perusahaan. Sakit. Di sini sakit ya, ibu ada di sini. Sakit ibu. Sudah berapa lama rasa sakitnya begini? Pas makan siang masih baik-baik aja. Setelah makan siang tidur bangun, jadi begini. Pasien ada nggak riwayat penyakit keturunan? Nggak ada. Bei, ada penyakit keturunan? Nggak ada. Nggak ada. Bei. Gimana? Bei, tahan dulu. Keadaannya sangat berbahaya, segera bawa ke rumah sakit, ibu dan anak terdekat cepat. Anak baik, cepat. Lazy, kamu masih diam aja ngapain? Jangan diam, ambil tandu, ayo kita bawa barangnya, oke? Bei, tahan dulu Bei. Ayo.
Zenlei, Jangan takut, tarik napas dalam-dalam. Aku ada di sini, tarik napas dalam-dalam. Ada aku di sini. Santai, pelan-pelan. Santai, ayo Dadong Laohu jalan. 1, 2, 3 jalan, hati-hati. Bei jangan khawatir. Tenang, ayah dan ibu di sini. Bei, tarik napas dalam. Napas dalam, jangan terburu-buru. Nanti kamu kekurangan oksigen, jangan khawatir. Segera sampai di rumah sakit. Kalau kamu sakit, Cubit aku kuat-kuat. Anakku kuat ya, aku dan ibumu di sini. Om bisa lebih cepat? Baik-baik. Terima kasih. Aku akan pastikan kamu dan bayi selamat sampai di rumah sakit. Mobil ini kenapa lambat, bisa lebih cepat? Iya, kenapa? Kenapa kamu kerja di ambulans? Aku ingin berubah jadi lebih baik. Bagus. Tahan, ini kenapa? Bagus. Tidak baik. Lauhu, ada apa? Tekanan darah turun, detak jantung tidak stabil, kalau tidak cepat sampai. Ibu dan bayi bisa dalam bahaya. Bei. Bei, tahan ya. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti ya? Lebih cepat. Macet, tidak bisa jalan. Gimana macet? Bei. Bukan ini. Bei, tahan ya, aku sebentar lagi balik. Bei. Zenlei, Zenlei, kamu ngapain? di belakang ambulans ada ibu hamil, tolong minggir. Di belakang ambulans ada ibu hamil. Tolong minggir. Di belakang ambulans ada di ibu belakang hamil. ambulans ada ibu hamil. Tolong minggir. Di belakang mobil ada ibu hamil. Tolong semua minggir. Bei. Bertahan ya, Bei. Kenapa tiba-tiba pindah jalur sih? Mau gimana lagi, di belakang ada ambulans yang ada ibu hamil. Tolong mobilnya dipindahkan dulu, ya gimana caranya aku pindahin? Mobil itu. Lihat nih mobilku jadi begini bang, tolong bantu pindahkan mobilku ya. Di belakang ada ibu hamil. Aku bantu dorong. Nomor telepon asuransinya kasih dong. Cari ganti rugi di bengkel 4S. Ngapain lama-lama? Aku lihat sebentar lagi dingin, takut kamu kedinginan. Papa gendong. Kamu juga bikin kesal.
Zenlei ganteng banget. Zenlei, aku cinta kamu. Ini bukti resmi untuk Beibei kecilku. Istri Guan Zenlei. Jangan dekat-dekat. Cepat pindahkan mobil ini. Terima kasih, terima kasih. Beibei, jangan takut, aku di sini. Sudah sampai rumah sakit. Sudah sampai rumah sakit. Zenlei, tanganmu, kenapa berdarah banyak sekali darahnya? Cepat dibalut ya Lazy, aku lihat. Aku lihat. Cepat pergi, Zenlei. Lazy, ada dokter. Beibei, tidak perlu kita. Beibei, Lazy. Kenapa kamu begitu nekat? Dia mantan istriku. Zenlei, tanganmu gimana? Aku tidak apa-apa, papa mama. Bukan om tante. Jangan terlalu khawatir ya, Beibei pasti tidak apa-apa. Anaknya pasti bisa diselamatkan. Lei. Hari ini untung ada kamu, terima kasih ya. Zenlei, hari ini baru kami tahu. Kamu bekerja sebagai tukang tandu di 120. Kamu sepertinya berubah banyak ya. Sayangnya, hanya saja terlalu terlambat. Zenlei, hari ini, kamu sudah bekerja keras. Di sini ada kami, cepat pulang istirahat. Pulang istirahat saja, kamu sudah terluka. Om tante. Anak di perut Beibei. Tante Om Sucheng, Beibei gimana? Ibu dan anaknya aman tidak? Sekarang belum tahu, sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Kami juga sedang menunggu kabar. Bagus, Zenlei. Kenapa kamu di sini? Aku kerja di 120. Jadi tukang tandu. Kamu yang antar Beibei ya? Bagus kamu datang.
Jaga baik-baik bayi-bayi. Saya Paul Yagali Bank. Kami di sini. Ibu dan bayi sudah selamat tapi masih perlu dirawat beberapa hari. Sebentar kalian urus administrasi. Sekarang ikut aku masuk dulu. Baik-baik. Terima kasih dokter, terima kasih. Istri Guan Zhenlei, jangan dekat-dekat. Jangan lepas cincinnya. Jangan sentuh aku kamu. Guan Zhenlei, aku memang terlalu bodoh. Aku percaya begitu saja. Pada akhirnya kamu akan mengerti dan bertanggung jawab seperti pria sejati. Dari sekarang aku akan mempertimbangkan lagi hubungan kita. Jangan lihat lagi, mataku pusing. Sudah nonton belasan kali. Ini pernikahan kita. Tidak perlu sempurna, tapi harus yang terbaik. Obsesif kompulsif. Kenapa ibumu belum pulang? Ibuku sekarang fokus ke ayahku. Men ada waktu buat aku. Dan mereka kayaknya kecanduan fotografi. Sering naik gunung foto sunrise. Sekalian olahraga. Bagus ya, dua orang tua. Tidak menyangka masih romantis. Aku tahu ini dari statusnya. Dia sekarang tidak pernah telepon aku. Kok kayaknya ibumu seperti burung yang keluar sangkar, bebas terbang tinggi. Guan Zhenlei. Angkat, siapa tahu ada urusan penting. Mana ada urusan penting, aku tidak mau angkat. Lihat dia telepon lagi. Halo, kenapa? Guan Yuking, ayo minum.
Aku sibuk, tidak ada waktu. Ada kabar baik buatmu. Tidak akan rugi datang. Aku akan pergi mencarinya. Kalau begitu kasih alamatnya. Sebentar lagi aku kirim ke HPMU. Guan Shenlei mabuk minta aku datang menemuinya. Aku temani kamu pergi. Tidak usah, pasti tidak apa-apa. Dia mabuk, kamu lupa beberapa kali itu? Seharusnya tidak apa-apa, aku kan kakaknya. Sudah bertahun-tahun aku tahu apa yang dia mau. Apa maksudnya kali ini bukan cari masalah? Sepertinya memang ada masalah. Kalau begitu hati-hati ya. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali, tunggu aku. Aku tunggu. Kenapa minum sampai segitu banyak? Wah, Kapten Guan. Maaf tidak menyambut dengan baik. Tanganmu kenapa? Ini bukan masalah. Sekarang kamu kan kerja di 120 sebagai tukang tandu. Kamu minum sampai segini, besok gimana kerja? Kenapa baru datang langsung mengatur aku? Kamu ketua regu penertiban ya? Kamu kapten, urus dirimu sendiri. Di wilayahmu sendiri. Bilang saja, ada apa lagi? Hari ini aku melihatnya. Siapa? Li Bei. Mantan istriku. Jadi ingin rujuk dengannya. Dia tidak setuju, jadi kamu kesini minum untuk melupakan masalah ya? Dia sudah jadi ibu. Hari ini. Keluarga mereka menelepon 120. Aku masuk. Langsung melihat Li Bei dengan perut besar. Aku tidak percaya. Kemudian Su Cheng datang. Dia melihat istrinya. Dan anaknya. Semuanya baik-baik saja. Dia pun lega. Sebenarnya, aku rasa aku sebelumnya punya masalah dengannya. Aku melihat orang itu langsung ingin memukulnya. Tapi sekarang, aku sadar dia baik banget sama Bei. Benar-benar baik. Aku juga jadi tenang. Lihat aku kayak gini. Apa kamu seneng? Aku lihat kamu kayak gini. Hati aku sedih. Aku dengar kamu kerja jadi tukang tandu. Sangat serius dan berusaha. Ada keluarga yang kasih kamu bendera penghargaan. Aku rasa ini bagus. Aku gak peduli kamu percaya atau enggak. Semua yang aku lakukan adalah supaya kamu bisa mandiri.
Aku kan kakakmu. Mana mungkin aku mau lihat kamu jadi bahan tertawaan. Biasanya aku galak. Memukul atau marah sama kamu, semua itu aku lakukan. Supaya kamu bisa cepat dewasa. Sebenarnya kadang mencintai seseorang akan membuat kita lupa dengan pahit manisnya. Selalu berusaha lebih keras untuk memberikan yang terbaik. Karena kamu bilang kamu cinta Li Bei, maka simpanlah cinta itu di hati, lalu doakan dia. Berbahagialah untuknya. Dia udah jadi ibu. Kamu juga harus balik jalani hidup dengan baik. Asah kemampuanmu untuk mencintai orang lain. Jangan bikin masalah lagi. Kak, kenapa hari ini kamu? Kenapa kamu baik banget sama aku? Baik, Baik. kan lihat kamu kayak gini pertama kali. Lihat kamu marahin diri sendiri sekeras itu. Masih ada hati nurani. Sebagai kakak aku kasih kamu satu kalimat. Sebenarnya orang yang paling berani adalah yang bisa bilang aku salah. Nanti bisa pulang naik taksi sendiri. Bisa. Minuman hari ini aku yang bayar, aku traktir. Udah cukup minumnya. Pulang sendiri dengar. Oke. Udah jangan nangis. Sudahlah, sudahlah. Zenlei baik-baik saja kan? Kamu tahu tidak? Aku melihat keadaan Guan Shenlei itu, aku benar-benar sangat sedih. Aku merasa dulu, aku terlalu tidak baik padanya. Kenapa aku tidak bisa mencoba cara lain untuk memperlakukan dan mencintainya? Dia adalah adikku. Sudahlah, sudahlah. Yuking, kamu tahu tidak? Aku sangat suka kamu yang seperti sekarang ini. Tidak menyembunyikan perasaanmu. Kamu menertawakanku ya? Tidak. Itu karena aku tahu ada kamu di belakangku. Aku bisa seperti ini. Terima kasih sudah mempercayaiku. Sudahlah, sudahlah. Jangan lihat. Aku lihat dong, aku lihat. Tidak boleh.
Menangis pun tetap cantik. Ayo cepat pakai bajumu. Kita tunggu Zhenlei sebentar antar dia pulang. Terima kasih. Hidungnya sudah merah. Jahat jelek sekali. Jangan menertawakanku. Tidak menertawakan, jelek sekali. Kenapa kamu datang? Tidak tenang sama kamu. Zhenlei, kakakmu khawatir sama kamu. Ingin mengantarmu pulang. Kak. Begini Bei sekarang hamil. Di rumah sakit Anlian. Apakah kalian punya kenalan yang bisa membantuku merawatnya? Kepala Departemen Kebidanan di sana adalah seniorku, sudah aku hubungi. Nanti aku telepon beritahu kamu. Ayo naik mobil. Kakak ipar. Terima kasih. Itu sudah seharusnya. Kak. Aku salah. Bodoh sekali. Ayo naik. Kalau begitu aku pulang ya. Hari ini terima kasih banyak sudah bantu Zhenlei cari dokter. Dan karena kamu, sekarang dia berubah banyak. Aku rasa dia sangat baik. Terima kasih sama aku. Cuma bilang aja. Sudah cukup. Kurang. Hari ini jangan pergi. Kenapa? Tinggal di sini aja kita berdua sekarang. Sudah jadi suami istri yang sah. Belum nikahin aku, kamu harus tahan. Selalu tahan hari ini. Enggak mau tahan lagi. Kenapa? Dokter ahli bilang. Tahan. Tidak baik. Sudah kembali, ayo. Duduk. Kamu ini penuh semangat ya. Terima kasih sudah mengirim orang jemput aku di bandara. Santai aja. Kamu sudah berjasa besar buat perusahaan pindah tempat. Ternyata nasibmu berubah. Kali ini di Thailand berhasil dapatkan proyek. Proyek penting perusahaan, harus berterima kasih sama kamu. Aku juga harus berterima kasih sama perusahaan. Terima kasih sama kamu dan bosku. Dulu sudah kasih aku jalan. Prestasi ini milikmu sendiri. Sebentar kita langsung ke restoran. Ada beberapa petinggi yang mau traktir kamu. Terus kita pulang. Oke, mungkin. Beberapa hari lagi aku mau minta cuti. Istirahat beberapa hari memang harus. Terutama sudah lama nggak ketemu anak. Pengen lebih banyak waktu sama dia terus. Selesaikan beberapa urusan rumah. Sudah rukun sama istri pisah rumah selesai. Belum juga. Tapi jujur aja, di luar sana begitu lama. Yang bikin aku bertahan, yaitu istri dan anak.
Sepahit apapun begitu ingat mereka berdua. Aku cuma pengen jangan sampai ambruk. Kalau nggak keluarga kita ini benar-benar bakal bubar. Ayo minum teh dulu. Soal ini kamu nggak usah terlalu khawatir. Pria sejati itu berdiri tegak dengan karirnya. Kalau suami sukses dalam karir, istrinya pasti bakal kagum. Kamunya dengar kabar soal Lan Kiao nggak? Nggak, dia tuh pernah kerja di perusahaan lawang, tapi tetap nggak bisa ninggalin kebiasaan lamanya. Dilaporin sama beberapa cowok. Sekarang udah ditangkep cewek itu. Benar-benar nggak bisa diubah ya. Aku sekarang nggak ada hubungan lagi sama dia. Tapi ya cewek itu pengennya cepet-cepet ubah nasib. Tapi malah nyari jalan pintas. Kamu tahu nggak jalan pintas di dunia ini? Seringkali justru jalan yang paling susah. Xiaoding, ada apa? Siulan studio foto gaya Republik itu aku udah dapat jadwal. Serius susah banget dapetnya. Iya juga ya, besok siang foto kamu ikut nggak? Tunggu dulu, aku mau diskusi sama Laugao dulu. Laugao, kita ikut nggak? Aku harus mikir-mikir dulu. Ikut. Xiaoding, kita berdua pasti ikut.